Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KKNDR Podcast. Dampak dari COVID-19 memang terasa tidak hanya di kesehatan, tapi juga di pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pada kesempatan ini kami mengangkat di bidang pendidikan. Dampaknya apa? Bagaimana langkah-langkah strategi untuk supaya semuanya berjalan, pembelajaran di sekolah, di madrasah, dan di lingkungan pendidikan yang lain. Alhamdulillah kami bisa menghadirkan narasumber dari ASN Kemenak Ngawi, Satker MTSN 5 Ngawi. Beliau adalah Galih Aji Wiratama SPD. Langsung saja untuk lebih jelasnya pada beliau kami persilakan. Selamat datang Mas Galih. Selamat datang. Untuk itu sebelum kami bertanya-tanya, berbincang-bincang, monggo untuk memperkenalkan diri. Oke. Ya, terima kasih Mas Danang ya, Bang. Iya. Mas Danang, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Galih Aji Wiratama. Saya guru bimbingan dan konseling di MTSN 5 Ngawi, Kecamatan Paron. Ya. Nah, jenengan kuliahnya di State Islamnya KB Paron. Nah, deket berarti Mas ya? Oh, tetangga. Dekat, nggak jauh kan tempatnya? Jauh ya. Ya, saya tinggal di Desa Tira ya, di tempat kakeknya Mas Danang ini. Ya itu Mas yang dapat saya perkenalkan. Nanti Mas Danang bisa panggil saya Mas Galih itu aja. Oh iya, siap. Masih muda saya. Oh siap. Langsung saja. Ini terkait kegiatan belajar mengajar masa pandemi. Bagaimana proses kegiatan belajar mengajar masa pandemi secara online? Sedangkan tatap muka tidak bisa, Ya. harus dibatasi. Ya, betul. Meskipun bisa, tapi harus mengikuti protokol kesehatan. Ya. Monggo untuk strateginya seperti apa supaya pendidikan pembelajaran tetap berjalan. Oke, terima kasih Mas Danang. Jadi seperti ini, kalau di Kementerian Agama itu kan memang sudah ada surat edaran yang melarang untuk menghadirkan siswa ke madrasah. Jadi memang tidak bisa untuk saat ini, tidak boleh menghadirkan. Jadi ya sekolahnya sepi, hanya ada guru di sana. Oke. Jadi betul yang dikatakan Mas Danang tadi di awal bahwa COVID-19 ini dampaknya sampai ke dunia pendidikan yang mengharuskan untuk melaksanakan pembelajaran di rumah, atau kalau bahasa gaulnya daring. Ya, dalam jaringan, betul ya. Yeah. Ya, ini Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK menerbitkan sebuah web atau aplikasi yang bernama e-learning. Jadi e-learning ini digunakan di seluruh satuan kerja madrasah, satuan kerja di bawah Kementerian Agama untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi di situ lengkap. Jadi kita guru bisa memberikan tugas, kita bisa memantau absensi siswa, memberikan ujian, bahkan kita bisa ngobrol sama siswa di learning. Bahkan saya pertama kali tahu ini kayak Facebook. Modelnya kayak Facebook, luar biasa sekali, sangat inovatif sekali yang sangat membantu. Istilahnya meskipun jauh tetap dekat Ya, jauh di mata, dekat di hati. Ya, itu dekat di online ini. Dekat di online. Iya itu. Jadi strateginya adalah melalui media learning yang sudah disediakan. Ya, oke, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada hambatan dalam pembelajaran melalui online e-learning itu, hambatannya seperti apa? Oke. Kalau hambatan ini banyak sekali Mas. Pasti ada. Segala sesuatu berarti hambatan itu banyak sekali. Apalagi ini dalam masa-masa seperti ini, media pembelajaran melalui online yang utama adalah kendala di paketan data mungkin. Ya itu bisa paketan data. Karena kan kondisi siswa juga berbeda-beda. Ada yang mungkin punya paketan banyak, bahkan ada yang punya paketan tapi hanya untuk WA. Nah itu ada. Ini nggak bisa buka untuk yang lain. Mungkin perangkatnya juga, perangkat HP. Sebenarnya kalau perangkat HP itu kalau untuk membuka learning, kalau Android ya, Android untuk saat ini sangat memadai. Ya sudah pernah cek, bahkan HP yang katanya kentang. Kalau anak muda sekarang kayaknya HP kentang. Itu masih bisa digunakan, sangat-sangat bisa digunakan, sangat mendukung untuk menggunakan e-learning.
aplikasi itu. Ya. Hambatan yang lain yang mungkin sesuai dengan bidang saya sebagai guru bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah gini Mas, namanya siswa kan banyak sifat yang berbeda. Iya, karakternya berbeda. Untuk kelas 8 itu. Biasanya kalau udah naik kelas itu kelas 1 masih malu-malu. Kelas 7 ya. Kelas 7 masih malu-malu, kelas 8 nah ini sudah mulai muncul jiwa-jiwa yang mencari jati diri. Ya, jati diri. Bukan kayak jati ya. Mencari jati diri. Ya, ini ada yang mulai menunjukkan rasa malas, ada yang menunjukkan semakin semangat dalam belajar. Nah, ini yang jadi masalah, ada yang mulai menunjukkan rasa malas. Nah, ini peserta didik seperti itu biasanya cenderung untuk meninggalkan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Mungkin seperti ini, dikasih tahu anak-anak absen di e-learning, kan e-learning ada absennya. Ada absen online. Anak-anak absen selesai mata pelajaran. Kalau di BK absennya setiap hari. Karena BK kan penilaiannya dari kedisiplinan. Ya mau tidak mau ya harus absen setiap hari. Kalau mata pelajaran yang lain sesuai harinya. Kalau yang rajin ya absen, ada tugas kerjakan. Dikumpulkan. Bisa melalui e-learning, bisa langsung menghubungi guru. Tapi kalau anak-anak yang sudah mulai menunjukkan gejala malas, absen iya, tugas tidak, tinggalkan. Itu pemikiran anak seperti itu. Bahkan saya sampai, Mas, kerjakan tugasnya. Salah benar nggak usah dipikir. Atau Mbak ya, kan ada Mas ada Mbak. Yang penting dikumpulkan. Karena kan guru yang dinilai kan seberapa rajin anak itu mengumpulkan tugas. Yang memang masa seperti ini memang dia harus serba memaklumi. Itu disiplinan siswa. Jadi yang absen setiap hari, tapi setiap hari tidak numpuk tugas, ya itu kan percuma. Buat apa? Jadi kalau wong Jawa bilang ono rugo ono sukmone lah. Linglung gitu. Diam di kelas, kalau di kelas masuk ya diam gitu aja kan percuma. Yang penting hadir. Itu kata awal masuk. Nah ini penilaian dari tugas juga itu penting sekali. Guru BK harus menganalisis. Bekerja sama dengan mata pelajaran yang lain. Kita analisis siapa-siapa yang jarang absen. Identifikasi masalah. Siapa-siapa yang jarang mengumpulkan tugas. Kita catat namanya. Nah, kita berikan arahan. Ya mau tidak mau arahannya yang pertama pasti harus menggunakan media online juga. Yang termudah adalah melalui WA. Kita telepon, kita ajak ngobrol langsung agar gimana caranya biar anak itu menjadi tertib dalam absen dan mengumpulkan tugas. Karena kan nilainya ya dari itu. Kemudian sudah ditelepon, sudah ngasih arahan, jika masih tidak berubah, kita guru BK bekerja sama dengan wali kelas melakukan home visit, mengunjungi anak di rumah. Jadi kalau komunikasi secara online tidak bisa, berarti harus berkomunikasi secara tatap muka langsung dengan catatan sesuai protokol kesehatan dan menjaga jarak. Kita ngobrol dengan anak dan yang pasti dengan orang tua. Fungsinya agar orang tua tahu apa sih kendala anaknya. Apa kok sampai tidak ngerjakan tugas banyak itu karena malas atau karena kendala di medianya. Kita harus cari tahu itu. Sumber masalahnya apa, kita pecahkan bersama-sama. Oke, terima kasih Mas Galih. Bisa dilanjut untuk mungkin harapan-harapan ke depan dalam kegiatan belajar mengajar supaya berjalan, mungkin untuk orang tua, siswa sendiri. Bagaimana harapan panjenengan? Oke, harapan, bicara tentang harapan karena ini situasi darurat. Nah, ini harapannya pasti masa pandemi itu segera berakhir. Ya, kita say goodbye dengan COVID. Nah, ini harapan, bahkan harapan semua manusia di dunia. Kemudian harapan untuk siswa untuk bisa tertib mengikuti pelajaran karena kita tidak libur, kita tetap melakukan pembelajaran meskipun dari rumah. Harapan saya siswa tetap rajin mengumpulkan tugas. Kemudian untuk orang tua harapan saya untuk bisa
terus mengontrol anaknya. Ya memang seperti ini keadaannya, mau tidak mau orang tua harus tetap melakukan controlling kepada anak. Demikian bincang-bincang kami dengan narasumber beliau Galih Haji Wiratama, SPD SM Kemenak Ngawi, Satker MTSN 5 Ngawi, jabatan guru BK. Bersama kita saling menguatkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.